Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Investor Cerdas. Kali ini saya akan membawakan analisis teknikal di saham-saham sektor teknologi. Yang pertama kita bahas ada Goto. Goto hari ini ditutup di harga 67, turun 1 poin atau minus 1,47%. Value transaksi sebanyak 223 miliar rupiah. Asing bagaimana? Asing net buy tipis 1 miliar saja di saham Goto. Oke, kita lihat chartnya di saham Goto. Nah, Goto ini sudah jebol ya teman-teman, MA200 sudah jebol, kemudian dia juga membentuk pattern double top di mana dia sudah hampir mendekati target pelemahannya di 59. Jadi ini double top melemah sampai ke 59, tapi ini hit 60 dan langsung rebound disertai dengan pembelian asing. Nah, kalau kita lihat dari MACD di sini juga mulai terjadi golden cross ya teman-teman, garis biru mulai berada di garis merah di atasnya yang mengindikasikan bahwa Goto ini akan memulai uptrendnya lagi. Oke, Goto uptrend ya teman-teman. Sekarang kita lihat di chart 5 menit Goto apakah ada potensi untuk day trading besok. Nah, ini di jam 9 ada buangan, kemudian ada akumulasi di jam 9.15, lalu buangan lagi di jam 9.25, lalu ini ada buangan lagi teman-teman di jam 13.40. Nah, oke, lalu ada akumulasi kecil di jam 15.35 dan 15.40. Oke, view saya untuk Goto netral ya teman-teman. Kemungkinan besar Goto besok akan sideways. Sekarang kita lihat dari broker summary. Untuk all investor menunjukkan aksi netral di saham Goto ya. Broker yang jualan ada AK, BK, ZP, XL, YP, PD, yang beli ada TP, YU, KZ, MG, dan AZ. Kalau dari broker lokal ya, ini lokal netral saja ya teman-teman. Ini top 1, top 3, top 5 dan rata-ratanya menunjukkan aktivitas netral. Dimana broker lokal yang beli ada CC beli 8M, MG 6M, AZ 4M, IF 3M dan KK 2M, sisanya pembelian di bawah 2 miliar. Lalu broker yang jualan lokal ada BK, kemudian XL, ZP, SYP, PD. Ini bagus ya, XL dan PD ini retail, kemudian YP juga retail jualan teman-teman. Jadi bagus untuk foto. Tapi kalau kita lihat dari broker asing, nah asing ini netral dan akumulasi ya teman-teman. Top 1 netral, top 3 akumulasi, top 5 netral dan rata-rata akumulasi. Jadi view saya di saham Goto ini masih netral ya. Besok kemungkinan besar akan sideways. Oke, setelah Goto kita bahas saham Buka teman-teman. Kita lihat Buka di hari ini seperti apa. Nah, Buka ditutup di 142, 0 poin atau 0% gerakannya. Value transaksi sebanyak 4 miliar rupiah dan asing net buy 7 miliar rupiah ya. Buka diborong asing hari ini. Kita lihat sekarang Buka. Chart daily-nya seperti apa untuk Buka. Nah, Buka ini menarik teman-teman karena dia sedang konsolidasi ya teman-teman di area berapa ini? 144 sampai 132. Dia konsolidasi teman-teman sejak tanggal 16 Mei 2025. Jadi untuk Buka sekarang masih potensi ya, karena dia konsolidasi dan juga kita lihat dia berada di atas MA200 yang mengindikasikan Buka ini uptrend. Kemudian kalau garis MACD ini garis biru juga berada di atas garis merah atau terjadi golden cross yang mengindikasikan secara jangka pendek Buka ini uptrend. Terus untuk support dan resist kita lihat supportnya Buka ada di ini teman-teman di 132, sedangkan resistnya ada di area 145 teman-teman. Jadi menarik ya kalau sampai Buka ini breakout resist dengan target yang dengan volume tebal dan juga candlenya full body hijau tebal gitu. Jadi kalau Buka sampai 145 tembus, dia punya potensi untuk naik sampai ke sini teman-teman, sampai ke 154 ya kalau jebol ya. Ini adalah resist sebelumnya ya di sini ya, 154 resist sebelumnya. Nah ini targetnya di resist 154 kalau berhasil jebol resist 145 teman-teman. Untuk Buka menurut saya menarik untuk swing, tapi sesuaikan ya dengan MM dan juga kalau entry silahkan cari sendiri entry point terbaik di area harga berapa. Apakah nunggu breakout atau beli sebelum breakout di area 152 ini ya. Silahkan teman-teman beli sendiri. Oke, Buka Buka kita lihat di chart 5 menitnya apakah menarik ya untuk day trading besok. Nah, Buka ini menarik teman-teman. Ini di tanggal 12 ini ada akumulasi besar teman-teman. Ini ada yang HK dengan volume besar di jam 13.40. Kemudian setelah di HK ada buangan, lalu ini ada volume besar lagi teman-teman di jam 14.00. Lalu ini ada buangan lagi di jam 15.35. Oke,
buka view saya netral ya, karena ada dua akumulasi dan juga dua distribusi yang mengindikasikan potensi besok untuk tanggal 13 Juni buka akan sideways. Oke, untuk broker summary, untuk all investor lokal dan asing menunjukkan adanya small akumulasi dibuka ya, top 1, top 3, top 5 dan rata-rata small akumulasi. Broker yang jualan ada SS, RF, LG, GR, yang beli AK, BK, BB, CC. Nah, ini untuk broker all investor ya. Kalau untuk domestik gimana? Domestik distribusi di saham buka ya. Yang jualan ini ada SS, RF, LG, GR, CC, yang beli IN, YB, YP, SQ, MG. Nah, jualannya besar ya, SS 2,6 M, RF 1,7 M, sedangkan yang beli ini ada 400 juta dan 300 juta saja. Lalu untuk broker summary untuk asing big akumulasi ya di saham buka di top 1, top 3, top 5 dan rata-ratanya big akumulasi, di mana broker yang borong adalah AK, BK, CC. AK borong 3 M, BK 1,9 M dan CC 1 M. Sedangkan yang jualan ada broker PG hanya 200 juta dan YU 100 juta. Oke, buka potensi untuk besok masih akan sideways. Selanjutnya kita bahas saham Elite, data sinergi Tama Jaya TBK. Elite hari ini ditutup di 179 minus 2 poin atau minus 1,1%. Value transaksi sebanyak 1,2 miliar rupiah. Asing net buy 360 juta di saham Elite. Oke, Elite ini tidak terlalu liquid ya teman-teman. Jadi menurut saya kurang menarik ya untuk swing karena yang transaksi tidak banyak. Nah, kalau dari chart pattern, Elite ini seperti membentuk pattern inverted cup handle dan dia sudah hampir mencapai target pelemahannya di area 164, tapi dia ketika 168 sudah rebound, 168 169 dia sudah rebound teman-teman, tapi dia masih potensi untuk turun ke bawah ya, karena dia sudah nge-break ya. Ini MACD nya birunya sudah di bawah garis merah ya teman-teman, yang mengindikasikan dalam jangka pendek Elite masih bearish. Kemudian Elite ini kalau dilihat dari MA 200 menarik ya, karena dia strong ya, kuat berada di atas MA 200 cukup jauh, yang mengindikasikan secara jangka pandang Elite masih uptrend teman-teman. Jadi mungkin setelah target di 164 tercapai, nah itu menarik untuk Elite. Kita lihat apakah dia akan konsolidasi dan membentuk pattern bullish yang baru. Nah, kita tunggu ya teman-teman untuk Elite. Tapi kalau masuk sekarang menurut saya cukup berisiko ya untuk swing, karena dia sudah berada di area 178, di mana ini arahnya sepertinya masih akan ke bawah teman-teman ya, akan menyentuh target pelemahannya ya, yang menjadi supportnya di area 164. Oke, Elite kita lihat di chart 5 menitnya seperti apa, apakah menarik untuk day trading besok hari Jumat tanggal 13 Juni. Nah, kalau kita lihat ini ada buangan di jam 9.30, kemudian buangan lagi di 11.35 teman-teman. Ada dua buangan di Elite dan satu kali akumulasi teman-teman, yang mengindikasikan banyak buangan ya, banyak distribusi. Besok potensinya Elite masih akan lanjut turun teman-teman. Kalau dari broker summary kita lihat ya, domestik top 1, top 3, top 5 dan rata-rata menunjukkan big distribusi di saham Elite. Broker yang jualan ada CC, XC, DR, SQ, yang beli broker retail XL, YB, KK, PD retail juga, EP, GR. Sedangkan dari foreign akumulasi di saham Elite dipimpin oleh CC beli 185 juta dan AK 131 juta. Yang jualan kecil DP 4 juta dan ZP 1 juta. Oke, besok potensi Elite masih akan lanjut turun. Selanjutnya teman-teman kita bahas saham Wifi ya. Wifi hari ini ditutup melemah 90 poin di 2060, melemah 4% ya teman-teman. Value transaksi sebanyak 100 miliar rupiah. Asing net sell 3,8 miliar rupiah di saham Wifi. Kita lihat Wifi di chart daily-nya seperti apa. Nah, Wifi ini sebenarnya masih berada di area konsolidasi ya teman-teman. Dia bergerak di range harga 1990 dan bergerak sampai range harga 2440. Dia di situ-situ aja selama ya 2 bulan terakhir ya, sejak tanggal 11 April sampai 11 Juni dia bergerak di range itu saja. Menurut saya Wifi saat ini masih konsolidasi, dan untuk swing lebih baik kita menunggu saja teman-teman. Menunggu apakah arahnya sudah breakout ya, breakout 2440, atau teman-teman ya kalau berani ya entry sekarang, tapi resikonya masih nunggu lama terbangnya dengan batas cut loss ya. Kalau jebol 1990 wajib di cut loss karena ini area support kuatnya untuk Wifi. Terus kemudian kalau kita lihat dari MACD, nah MACD-nya ini garis biru ini mepet garis merah teman-teman, yang mengindikasikan ini sideways ya, gerakan sideways gini, berarti MACD garisnya mepet-mepet gini, tidak berada di atas jauh atau berada di bawah cukup jauh. Oke teman-teman, kalau dilihat dari MA 200 Wifi masih sangat uptrend ya, karena dia jauh berada di atas MA 200
yang mengindikasikan secara jangka panjang WIFI masih sangat uptrend. Oke, kita lihat WIFI di chart 5 menit apakah potensi untuk day trading besok. Kita lihat apakah chart nominalnya. Nah, ini ada banyak buangan teman-teman di WIFI. Kita lihat di jam 9 sudah ada buangan ya teman-teman. Jam 9 buangan, kemudian akumulasi di jam 9.10 dan 9.15, kemudian distribusi lagi, buangan lagi di jam 9.20, 9.25 dan 9.35 ada buangan, kemudian buangan lagi di jam 13.30, buangan lagi di jam 15.05, buangan lagi di 15.10 dan buangan lagi di jam 15.15. Lalu ada akumulasi kecil di 15.30, lalu buangan lagi 15.35. Oke, WIFI ini dominan distribusi ya, dominan banyak yang buangan, banyak yang hajar kiri tadi. Jadi besok potensi WIFI akan lanjut melemah teman-teman, lanjut turun ya teman-teman untuk WIFI. Kalau dari broker summary ya, ini untuk broker domestik top 1, top 3, top 5 dan rata-rata menunjukkan adanya normal distribusi ya teman-teman. Yang jualan ada YU jualan 5M, LG 3M, XA 2M, BG 1,9M, JP 1,2M, sedangkan yang beli ada CC 3,6M, EP 2,8M dan XC broker retail beli 1,7M, DH 1,7M, KK 1,7M dan sisanya sekitar 1 miliar ke bawah ya teman-teman. Terus kalau kita lihat dari asing juga distribusi ya, top 1, top 3, top 5 dan rata-ratanya big distribusi di saham WIFI. Kita lihat ada AK jualan 6,7M, CC 3,4M, ZP 712 juta. Kemudian yang beli ada BK 4,2M dan TP 2,2M. Oke, WIFI kesimpulannya besok masih akan lanjut turun karena banyak distribusi ya di chart 5 menitnya, dan broker summary-nya pun menunjukkan adanya distribusi dari broker lokal dan broker asing ya. Asing dan lokal pada jualan di saham WIFI. Oke, selanjutnya kita bahas saham yang MTEK ya, Elang Mahkota Teknologi. Hari ini ditutup di 570, 0 poin teman-teman, 0%, value transaksi sebanyak 13,9 miliar, asing net buy tipis 63 juta saja di saham MTEK. Kita lihat MTEK seperti apa, chart daily-nya apakah menarik. Nah, MTEK ini menarik teman-teman. Dia tidak membentuk pattern, belum valid ya, ini pattern inverted ya, shoulders-nya teman-teman. Jadi dia sedang konsolidasi menurut saya, konsolidasi di area supportnya 535 dan area resistnya di area ini teman-teman 585 ya. Jadi hampir sekitar 20 hari ya, hampir sebulanan ya, ini sejak 16 Mei sampai 12 Juni dia berada di range harga 585 sampai 535 ya. Ini support kuatnya ada di 535 dan resist kuatnya ada di 585. Kalau tembus ya potensi dia ke utara naik terus teman-teman. Terus kalau kita lihat dari MA 200 ya, MTEK berada di atas MA 200 yang mengindikasikan MTEK ini sangat uptrend ya teman-teman. Terus kalau kita lihat dari MACD, garis biru ini mepet garis merah ya selama beberapa hari yang menunjukkan ya ini sedang sideways untuk MTEK. Jadi MTEK masih sideways ya teman-teman, tapi masih berpotensi secara jangka panjang karena berada di atas garis MA 200 dan juga dia sedang konsolidasi teman-teman. Area beli yang baik di mana teman-teman? Bisa beli ketika break ya, break 585 disertai volume besar, candlenya hijau tebal. Nah, itu menarik untuk buy on breakout. Oke, MTEK sekarang kita lihat di chart 5 menitnya apakah potensi untuk day trading. Kita lihat. Nah, kita lihat di jam 9 ya, jam 9 lebih 10 ada buangan teman-teman, jam 9 lebih 10 buangan, kemudian 10.40 buangan, lalu jam 10.55 buangan, kemudian ini ada yang akumulasi di jam 13.45, lalu akumulasi lagi di 14.35, lalu ada akumulasi lagi di 15.10. Oke, netral teman-teman. Menurut saya, view saya terhadap MTEK netral karena ada 3 distribusi, ada 3 buangan dan juga ada 3 akumulasi atau yang HK teman-teman. Jadi menurut saya view saya netral, besok potensi MTEK akan sideways. Lalu kita lihat dari broker summary untuk broker domestik ya, lokal ini netral teman-teman. Top satunya akumulasi tapi top 3, top 5 dan rata-ratanya menunjukkan netral. Yang beli ada YP beli 2M, lalu sisanya AG, DHKK di bawah 300 juta. Sedangkan yang jual ada CC dan LG sekitar 1M, sisanya jualan di bawah 300 juta ada BQ, XC, PD, XL. Nah, ini broker retail pada jualan. Oke. Tapi kalau dari asing di broker summary terlihat top 1, top 3, top 5 dan rata-ratanya small akumulasi ya, borong saham MTEK, dimana yang borong ada AK beli 1,8M, BK 200 juta, yang jualan ada ZP jualan 1,4M dan BB jualan
200 juta, sisanya jualan di bawah 100 juta. Oke, MTech besok potensi masih akan lanjut sideways teman-teman. Selanjutnya kita lihat BIRG ya. BIRG sepertinya hari ini naik kenceng teman-teman. Oke, kita lihat BIRG, nah ini naik 11 poin atau naik 13,58% ya ke 92 harganya. Value transaksi sebanyak 35 miliar rupiah, asing net sell 300 juta di saham BIRG. Kita lihat BIRG di chart daily-nya seperti apa, apakah menarik. Nah, BIRG ini menarik teman-teman. Dia sebelumnya kan ada pattern pattern head and shoulders teman-teman, tapi dia gagal teman-teman. Setelah dia break supportnya ya, supportnya di 81, setelah itu dia melemah sampai 74, tapi setelah itu ada perlawanan teman-teman, ada rebound, dan hari ini ya, ini area ini sebagai resistnya kejebol teman-teman, resist di 82 kejebol, sehingga dia berhasil naik tinggi teman-teman. Sekali kejebol langsung naik tinggi sampai ke harga 91 teman-teman ya, tertingginya di 93. Oke, sangat menarik ya BIRG sangat menarik, tapi ya kenaikan hari ini tidak disertai inflow asing teman-teman, jadi yang mainin adalah ya lokal teman-teman bandarnya. Kemudian kalau dari MACD, nah ini sudah terjadi golden cross ya teman-teman, valid ini. Jangka pendek BIRG akan uptrend, tetapi secara jangka panjang kita lihat BIRG masih berada di bawah garis merah ya, di bawah garis MA 200 yang menunjukkan BIRG ini secara tren masih belum uptrend ya teman-teman. Oke, sekarang kita lihat BIRG di chart 5 menit apakah menarik ya untuk day trading. Nah ini teman-teman di jam 9 ya, di jam 14 ya, siang-siang ini ada akumulasi besar 14.10, akumulasi besar, akumulasi lagi di 14.25, akumulasi di 14.30, ini akumulasi lagi di 15.25 dan juga di 15.30 serta di jam 15.45. Jadi banyak akumulasi di saham BIRG yang menyebabkan harganya naik ya hari ini, dan kemungkinan besok menurut saya opening akan gap up teman-teman. Banyak yang akan jualan, jadi menurut saya hindari dulu BIRG ya, karena hari ini sudah naik kencang dan besok potensi gap up. Kecuali ya kalau ada inflow lagi yang cukup besar, dia masih potensi setelah gap up lanjut naik terus. Tapi kalau opening gap up, orang-orang pada jualan, pada TP ya jangan masuk dulu, nanti malah potensinya dia akan turun, setelah itu akan koreksi teman-teman. Oke, untuk broker summary kita lihat ya, untuk BIRG, untuk broker lokal top 1, top 3, top 5 dan rata-ratanya lokal akumulasi di saham BIRG ya, dipimpin oleh LG, kemudian ada AO, GR sekitar ya 2 miliar dan 1 miliar, kemudian di bawah 1 miliar ada YP, OD, YB, CP, BQ. Sedangkan yang jualan ada NI jualan 1M, KI 800 juta, CC 800 juta, kemudian broker retail XL 800 juta, kemudian ada XC juga 36 juta. Jadi bagus ya ini yang akumulasi broker-broker bandar, tapi yang jual broker-broker lokal, broker-broker retail. Kemudian dari ini asing distribusi di saham BIRG ya, berdasarkan broker summary-nya. Top 1-nya normal akumulasi, top 3, top 5 big distribusi, dan rata-ratanya big distribusi. Dimana yang jualan dan JP jualan 450 juta, kemudian BK 300 juta dan AK 89 juta. Sedangkan asing yang borong ada CC 510 juta. Oke, BIRG teman-teman, besok kesimpulannya akan naik di opening ya teman-teman, karena banyak yang akan gap up, kemudian dia kemungkinan akan koreksi karena pada take profit ya, karena sudah profit dari hari ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita bahas saham DMMX, Digital Media Tama Maksima Tbk. Hari ini ditutup di 392, naik 4 poin atau 1,03% dengan value transaksi sebanyak 500 juta. Tidak liquid teman-teman. Asing net buy 155 juta di saham DMMX. Kita lihat DMMX di chart daily-nya seperti apa. Nah, DMMX ini seperti akan membentuk pattern double top ya teman-teman. Jadi hati-hati menurut saya di DMMX, karena jika dia sampai break, sampai jebol 384, dia potensi turun sampai ke area 350. Jadi menurut saya untuk DMMX hindari dulu. Terus kalau kita lihat dari chart pattern lain ya, ada pattern indikator seperti MA 200, DMMX masih uptrend karena dia jauh berada di atas MA 200. Tapi kalau dilihat dari MACD, ini sudah golden dead cross ya, dead cross sejak tanggal 8 Mei yang mengindikasikan secara jangka pendek tren DMMX adalah downtrend ya, arahnya ke bawah untuk DMMX. Oke, jadi DMMX hindari dulu untuk swing. Kita lihat DMMX di chart 5 menit apakah potensi. Ya, karena transaksi DMMX itu tidak terlalu liquid ya teman-teman. Jadi menurut saya kurang ya untuk di day trading ya, kurang bagus ya ini sahamnya, nggak liquid teman-teman, nggak liquid, tidak banyak akumulasi, tidak banyak distribusi. Jadi view saya netral untuk DMMX. Kemungkinan ya ada 0% ya gerakannya. Kalau naik atau turun ya di bawah 1%.
tapi menurut saya lebih besar chance di MMX untuk netral ya besok sideways. Oke, kalau dari broker summary ini untuk broker lokal ya, lokal jualan di saham DMMX top 1, top 3, top 5 dan rata-ratanya big distribusi. Yang jualan ada PD 70 juta, YP 40 juta, XL 30 juta, NI 30 juta, XC 20 juta. Yang beli ada DR 50 juta, GR 46 juta, YP 90 juta. Oke, domestik atau lokal jualan di saham DMMX. Lalu asing akumulasi di saham DMMX di mana pembelian dipimpin oleh CC 106 juta, PP 42 juta dan YU 17 juta. Sedangkan yang jualan hanya BK 11 juta. Oke, potensi DMMX besok akan sideways. Selanjutnya kita bahas saham MTDL. Kita lihat Metro Data Elektronik. Hari ini ditutup di 535, turun 20 poin atau minus 3,6%. Value transaksi sebanyak 4,6 miliar rupiah. Asing net sell 1,7 miliar rupiah di saham MTDL. Kita lihat MTDL di chart daily-nya. Nah, ini seperti akan membentuk pattern inverted dan shoulders ya teman-teman. Tapi setelah dia break ke atas, dia kepentok resist MA 200 nya. Jadi dia balik arah dan sekarang balik turun teman-teman. Ini pertanda jelek ya untuk MTDL ya. Menurut saya, view saya untuk swing MTDL akan bearish teman-teman, akan downtrend karena dia sudah jebol supportnya di 575 dan penurunan harga ini volumenya itu tebel merah dan candlenya full merah, di mana asing juga ikut distribusi di saham MTDL. Jadi menurut saya potensi MTDL akan turun teman-teman. Hindari dulu untuk swing saham MTDL. Terus kalau kita lihat dari MACD ini pun sudah terjadi dead cross sejak tanggal 3 Juni teman-teman. Sudah terjadi garis biru di bawah garis merah yang mengindikasikan secara jangka pendek tren MTDL adalah bearish atau downtrend. Oke teman-teman, hindari dulu MTDL. Sekarang kita lihat MTDL di chart 5 menit apakah ada akumulasi atau distribusi. Nah teman-teman, MTDL ini sepertinya tidak terlalu liquid ya, walaupun transaksinya 4 miliar tapi transaksinya kopong-kopong ini, bolong-bolong. Jadi big overnya sepi ya teman-teman. Ini distribusi MTDL, kemudian ada akumulasi, kemudian ada distribusi lagi ini di jam 15.45. Oke, ini banyak distribusi ya teman-teman. Yang merah-merah ini 2, sedangkan yang hijau dan full body candlenya hijau cuma 1. Jadi chance besok MTDL masih akan lanjut turun ya teman-teman kalau dilihat dari chart 5 menitnya. Oke, dari domestik broker summary-nya top 1, top 3, top 5 dan rata-rata menunjukkan big akumulasi di saham MTDL ya. Ada XL yang beli, YP, XA, CC, DD. Ini retail teman-teman yang beli. Yang jualan ada YC, PU, EL ya. Broker nggak jelas, ini PU, EL itu nggak dipakai retail, broker bandar. Kemudian kalau dari foreign distribusi di saham MTDL ya, YU jualan 2,3 M, CC 150 juta, sedangkan asing yang beli ada ZP 530 juta dan AK 81 juta, BK 48 juta. Oke, asing dominan jualan di saham MTDL dan juga chart 5 menit menunjukkan banyak distribusi. Berarti kesimpulannya untuk besok MTDL potensi akan lanjut turun teman-teman. Terakhir kita bahas saham MLPT ya. Wah, ini sahamnya setelah turun naik kuat teman-teman MLPT, tapi saya nggak berani masuk teman-teman karena sangat volatil ya. MLPT hari ini ditutup di 35.200, turun 4.400 poin atau minus 11,11%. Value transaksi 2 miliar 100 juta, asing net sell 11 juta saja di saham MLPT. Kita lihat di saham MLPT chart daily-nya seperti apa. Nah teman-teman, ini MLPT kan sebenarnya membentuk pattern inverted cup and handle dengan target pelemahannya di 23.775. Setelah tercapai target pelemahannya, dia rebound teman-teman. Dia menyentuh MA 200 sebagai support kuat dan langsung rebound hingga high-nya sampai 42.000. Hampir breaker teman-teman, sudah breaker ya. Hanya dalam beberapa hari, 5 hari saja teman-teman, sudah breaker. Jadi sangat volatil MLPT. Menurut saya resiko untuk masuk MLPT ini sangat besar ya, apalagi di harga sekarang ya. Setelah hari ini ada penurunan cukup besar 11%, menurut saya MLPT sebaiknya dihindari dulu karena selain harganya cukup mahal ya, satu lotnya sekitar ya 35.000 per lembar, berarti sekitar 3,5 juta per lot. Satu lotnya 3,5 juta, itu mahal dan juga tidak liquid. Jadi menurut saya hindari dulu untuk swing MLPT. Oke, kita lihat hariannya untuk MLPT di chart 5 menitnya seperti apa. Nah, ini distribusi gede teman-teman. Ini distribusi gede di jam 10. Di opening ini ada 2 kali distribusi ya.
opening di jam 9 dan jam 9:05 distribusi, kemudian ada yang nahan akumulasi kecil di 9:10 dan 9:20, tapi setelah itu didistribusi lagi di jam 10:05, distribusi lagi di 11:25, distribusi lagi di jam 13:30, distribusi lagi di 14:55 dan distribusi di 15:30. Oke, jadi banyak distribusi di MLPT yang mengindikasikan besok MLPT masih akan lanjut turun. Terus kalau kita lihat dari broker saham tadi, ya ini untuk broker summary, untuk broker lokal ya, pemain lokal ini menunjukkan aktivitas big distribusi di top 1, top 3, top 5 dan rata-ratanya. Yang jualan DKI, MG, EPD, YB, yang beli ya retail ini, broker retail kayak XL, kemudian YP, XC yang borong teman-teman. Jadi ya kalau diborong retail ya malah harganya turun. Terus kalau asing gimana? Asing netral ya di broker ini, hanya CC jualan 8 juta saja, tidak ada aksi beli di saham MLPT. Oke, kesimpulannya berdasarkan 5 menit dan broker summary di mana lokal banyak jualan ya, broker vandal lokal ya, ini mengindikasikan besok MLPT masih akan lanjut turun. Oke teman-teman, sekian pembahasan kali ini tentang analisis teknikal saham-saham di sektor teknologi. Terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silahkan di komen ya teman-teman, akan saya balas ketika saya sempat. Bisa lewat video atau lewat komen saja saya balasnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe.